Jadi untuk katakanlah 5 penanya gitu. Jadi mobile banking Bank Sulselbar itu yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini mobile banking Bank Sulselbar pada saat pandemi itu mengalami peningkatan growth transaksi. Kami bahkan dapat penghargaan sebagai peringkat pertama dalam hal pertumbuhan growth transaksi mobile banking pada saat pandemi. Jadi pertumbuhannya itu hampir 200%. Berarti kenapa? Komunikasi kami itu sukses. Kami sukses mengkomunikasikan kepada nasabah, pakailah mobile banking supaya tidak terjadi antrian di bank dan untuk melindungi kita dari risiko penyebaran COVID-19. Gitu. Itu adalah salah satu strategi yang kami katakan sukses. Karena meskipun kami punya produknya, tapi kalau tidak dikomunikasikan dan tidak diketahui oleh nasabah, tidak ada juga yang melakukan transaksi. Itulah humas. Gitu. Strategi komunikasi yang tepat, yang sesuai segmen pasar kita, itulah strategi kehumasan ke depan. Nah, perubahan perilaku transaksi belanja yang tadi saya bilang, orang tadinya ke Alfamart, ke toko dan lain sebagainya, itu cukup melalui online gitu. Jadi disitulah maraknya belanja online, disitu orang pada belanja di Tokopedia dan marketplace lainnya. Seperti itu. Orang belanja makanan lewat Gojek, GoFood, GrabFood dan lain sebagainya. Itu semakin marak pada saat pandemi dan itu makin mengedukasi masyarakat kita untuk bertransaksi secara digital. Saya sedikit ada supaya kita semua punya gambaran bagaimana potensi digital itu di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, dari data tahun 2020 ya, di bulan September kalau tidak salah, jumlah penduduk Indonesia sekarang ini 266 juta. Pengguna internetnya adalah 196 juta. Total pengguna internet di Indonesia itu 73%. Itu adalah market yang sangat luar biasa. Kenapa banyak sekali bertumbuh perusahaan-perusahaan seperti marketplace, startup company, karena itu adalah potensi yang luar biasa dan dari dini, dari awal, dari muda kita harus mengetahui itu. Nanti kalau bikin usaha kecil atau bantu orang tuanya yang jual kue di rumah, itu cukup ajari mereka menggunakan online gitu dan promosikan mereka melalui sosial media dan lain sebagainya. Itu dari awal kita sudah belajar memiliki jiwa entrepreneurship, belajar mengkomunikasikan produk kita secara tepat gitu. Nah, kalau soal bicara food and beverage atau consumer good nanti lebih detail nanti Pak Ciwang punya sesi ya. Nah, tadi itu ada ya oke lah. Kalau kita bicara IoT atau Internet of Things, ini adalah dimensi 4.0, revolusi industri 4.0. Inilah dimensinya, Internet of Things. Bagaimana teknologi sekarang berkembang menjadi pintar dan cerdas. Tidak hanya dulu pakai button maka keluarlah hasil. Sekarang tidak perlu kita lakukan itu. Teknologi IoT ini dia sudah seperti mesin pintar gitu. Bahkan kalau sekarang ini ada robot. Robot itu bisa melayani orang tanpa diperintah. Itu di beberapa negara seperti Cina, Jepang, itu beberapa tenaga medisnya, bukan dokternya ya, suster dan lain sebagainya, perawatnya, itu pakai robot. Itulah IoT atau yang dinamakan Artificial Intelligence. Sebegitu canggih, sebegitu powerful lah teknologi itu di zaman sekarang. Dimensi dari IoT ini ada Artificial Intelligence. Kalau kita di bank, Artificial Intelligence ini
ada customer service-nya, itu berdiri di depan seperti robot, dia menyapa nasabahnya, dia berkomunikasi dengan nasabahnya, bukan orang. Itu artificial intelligence, dia bisa menanyakan produk, dia melayani, karena ini adalah semacam robot yang data-data nasabahnya itu sudah ada di dalam robot itu. Itulah parameter dari IoT, di mana di dalamnya ada machine learning, ada big data, ada cloud. Jadi sekarang ini kalau di bank ya, arah perbankan itu dulu namanya, sekarang ini pun masih banyak yang namanya data center. Data nasabah baik penabung maupun kredit itu ada yang namanya data center. Itu besar sekali datanya. Itu fisik data center. Itu biasanya bank, kalau kami punya backup datanya lagi namanya di RC. Biar ada ininya. Nah, tapi kalau kita bicara bank, nantinya data nasabah itu tidak lagi pakai big data atau ada dalam bentuk fisik, tapi nanti disimpan di cloud. Itu yang namanya mungkin teman-teman adik-adik semua ini sudah tahu ya, lebih paham sih sebenarnya anak-anak muda tentang IoT. Jadi penyimpanan tidak lagi dilakukan secara fisikal, penyimpanan data. Kalau kita bicara bagaimana mesin learning, bagaimana robot-robot itu bekerja, itu adalah big data yang menjadi dasar. Kalau di bank atau katakanlah fintech P2P ya, yang seperti Tokopedia punya paylater, orang tidak punya jaminan, itu dikasih kredit. Kenapa mereka berani lakukan itu? Karena kita punya big data. Big data itu diambil dari sosial kapital kita. Jadi misalnya begini, kita ambil pinjaman melalui banyak sekali perusahaan fintech sekarang masuk ke Sulawesi Selatan, apalagi Makassar ya. Ada Investri, ada Amarta, ada modal banyak yang perusahaan-perusahaan P2P atau pinjaman online itu masuk ke Makassar. Mereka berani memberikan pinjaman ke kita, tapi kita tidak punya jaminan ke mereka. Bahkan kalau kita bilang, mereka tidak tahu kita. Tapi mereka tahu kita dari big data yang mereka punya. Big data mereka ini terhubung dengan semua aktivitas kita di sosial media, di Facebook, di Instagram, di nomor telepon kita. Mereka bisa membaca perilaku kita, yang kalau istilahnya sekarang itu sosial kapital. Itulah sosial kapital, itulah cara mereka untuk melakukan analisa kredit melalui kredit scoring yang dinamakan machine learning. Dan machine learning ini bisa bekerja optimal tergantung seberapa besar data, seberapa banyak data kita yang ada di dalamnya. Semakin kompleks datanya, maka semakin kompleks data dan semakin kompleks algoritmanya, maka itu akan menghasilkan data yang sangat presisi. Dan itulah teknologi ke depan. Semakin presisi big data ini, algoritmanya, maka itu orang tidak minta jaminan di bank. Orang bisa dikasih kredit hanya berdasarkan track recordnya dia. Jadi hati-hatilah, semua kalau punya pinjaman online jangan dikasih macet. Karena kapan pernah macet, maka kita di blacklist. Tidak bisa lagi kita punya akses-akses seperti itu. Big data kita terekam. Tidak bisa, itulah canggihnya teknologi. Tidak bisa dibodoh-bodohin. Human error-nya sangat rendah gitu. Nah, kita sedikit bukan jualan ini ya, tapi ini ada part of kehumasan Bank Sulselbar. Kami yang ada di Bank Sulselbar, dimanapun ditempatkan, memiliki fungsi kehumasan. Kita di Bank Sulselbar sampai dengan security-nya itu bisa ditanya macam-macam, ditanya produk ini di mana apa. Mereka semua dibekali dengan ilmu kehumasan, ilmu marketing.
ilmu komunikasi. Karena kapan dia berkomunikasinya, mulai dari garda depan seperti security, dari awal sudah ketus atau bilang tidak tahu, maka tidak akan ada lagi yang masuk di bank itu. Di industri manapun lah. Jadi semua orang dibekali dengan ilmu komunikasi, gitu. Jadi kita bicara komunikasi itu masih bisa verbal atau langsung maupun komunikasi melalui digital. Nah, itulah sekarang dengan adanya digital, dimensi komunikasi itu menjadi sangat lebih kompleks dan luas. Nah, ini Bank Sulselbar punya jaringan kantor cabang, dan cabangnya ada 34, itu tersebar di seluruh Sulawesi Selatan dan Barat. Kantor kasnya sampai ke pelosok-pelosok, ada 64. ATM-nya ada 506, itu yang logonya yang punya Bank Sulselbar sendiri. Tapi kalau pakai ATM-nya Bank Sulselbar, kami bisa digunakan di semua ATM yang ada di Indonesia. Bahkan sebentar lagi kami juga sudah kerjasama namanya cross border, bisa dipakai di luar negeri, karena kami sudah bank devisa. Nah, tapi kalau bicara ATM Bank Sulselbar free of charge, dimanapun, di terminal apapun digunakan. Cabang syariah kami karena namanya masih unit usaha syariah, belum spin off itu atau belum berdiri sendiri, ada 4 cabang syariah, gitu. Jadi produk-produk syariah kami juga punya. Next. Nah, ya kita skip saja ini. Ini adalah milestone atau perjalanan IT Bank Sulselbar dari yang semula sangat konvensional. Bahkan pada saat saya masuk di Bank Sulselbar dulu itu belum menggunakan wide area network gitu, masih LAN atau local area network, belum terintegrasi antara cabang Makassar, Bone dan lain sebagainya. Tapi di tahun 1999 atau tahun 2000 ya, masih pikir ya, kita YouTube, sudah terintegrasi seluruh cabang. Di channelnya, tadi saya bilang IT Bank Sulselbar yang tadinya polanya support, itu kita hanya menyediakan software hardware untuk transaksi nasabah di ATM online streaming full. Kami sekarang lebih sebagai profit center. Kami juga mengembangkan yang namanya bank data. Jadi kami sudah punya produk pinjam melalui aplikasi yang namanya Pur Digital. Dan kami sekarang ini banyak kerjasama dengan fintech, karena yang didorong saat ini untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah sinergi dan kolaborasi. Itulah yang dilakukan oleh Bank Sulselbar. Jadi kalau mau bicara produk-produk Bank Sulselbar nanti akan ada, itu sudah sangat beragam dengan konsep digital. Nah, ini adalah aliansi atau kerjasama sinergi Bank Sulselbar dengan perusahaan fintech. Menghasilkan apa? Itu tadi ada Pur Digital, dan ini ada satu produk kita yang namanya Agangku. Ini laku pandai ya, ini laku pandai. Jadi Bank Sulselbar itu tanpa sudah bekerja sama dengan beberapa agen yang ada sampai ke dalam rangka inklusi keuangan, itu sampai ke pegunungan, warung-warung bisa buka rekening Bank Sulselbar melalui Agangku. Oke. Sebentar lagi. Next. Oh, ini sudah. Jadi pola yang namanya digital di bank itu sangat ekosistem. Terpadu, layanannya menjadi terpadu, tidak terpisah antara satu sama lain. Jadi misalnya katakanlah petani dalam satu aplikasi Bank Sulselbar itu ada petani, ada supplier, ada off-taker, ada pembeli. Jadi pada saat ada orang yang mau belanja di Bank Sulselbar, kita download aplikasi Bank Sulselbar yang namanya EcoFarm, tapi jangan sekarang dulu ya karena masih. Tapi kalau Pur Digital itu sudah siap gitu. Nah, itu semuanya Bank Sulselbar ini adalah bank milik pemerintah daerah.
Sehingga yang kami bangun ekosistemnya adalah layanan kepada pemerintah daerah sampai dengan kepada UKM-UKM yang menjadi binaan pemerintah daerah. Gitu. Nah, ini Bank Suselbar seperti inilah transformasi IT Bank Suselbar. Kita sudah punya big data dan nantinya melalui aplikasi Bank Suselbar itu sudah memutuskan ini bisa dikasih kredit atau tidak berdasarkan big data yang kami miliki. Gitu. Next, ini adalah semua merchant, semua vendor Bank Suselbar. Ini sudah se-crowd ini, serame ini, karena Bank Suselbar akhir-akhir ini sangat proaktif dalam hal membangun janin kerjasama baik kepada seluruh merchant maupun dengan fintech dan perbankan lain. Untuk apa? Untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah Bank Suselbar. Nah, sedikit lagi tentang produk digital Bank Suselbar. Nah, ini ada next. Oh, ini EcoFarm. EcoFarm ini yang tadi saya bilang. Di sini ada EcoFarm itu adalah petani bisa ambil belanja misalnya mau beli pupuk atau lain sebagainya. Di aplikasi ini terhubung beberapa supplier pupuk. Nelayan bisa memilih. Terus yang kedua, pada saat nelayan tidak punya uang, tinggal link ke Bank Suselbar untuk apply kredit beli pupuk. Nanti Bank Suselbar yang bayarkan ke suppliernya. Jadi seperti itulah sebenarnya arah digitalisasi di perbankan mengarah kepada ekosistem dari end to end gitu. Oke. Assalamualaikum. Oke, ini tadi Pur Digital. Saya ini ada pengambilan gambarku dulu di setelah aplikasi, ini baru 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 saya ke kampus. Ada agen-agen yang mencari nasabah, ini pinjamannya di bawah sebentar saya mikro kecil ya, tapi sampai dengan 10 fix. juta bisa menggunakan Pur Digital. Itu untuk kita besarkan usaha-usaha mikro. Bisa aja mas, karena kan masih bisa mas kalau ada gambar yang belum masuk, kasih mas saya bisa saja. Iya, kita sudah sama Pupu, ada yang Pupu di kampus. Langgananta ini, enggak apa-apa Ji, bisa Langgananta ini tadinya kami melihat pada saat pandemi, orang takut ke pasar dan kasihanlah para penjual-penjual yang ada di pasar. Maka kami buatkanlah yang namanya Langgananta ini, supaya orang bisa tetap belanja di pasar hanya melalui handphone. Ini produknya Bank Suselbar, ini kerjaannya Mas Sikir dan timnya yang ada di IT gitu. Jadi kita kasih aplaus kepada Mas Sikir yang jelas-jelas adalah alumni dari UIN gitu. Nah, belajarlah dari Mas Sikir bagaimana inovasi dan kreativitas itu, karena semua ada di depan mata, tidak butuh modal, tidak butuh biaya. Yang dibutuhkan apa oleh anak-anak muda? Kreativitas. Kalau kita punya ide, kita punya kreativitas, maka orang investor yang akan datang, pemodal yang akan datang kepada kita. Kita lihat itu orang-orang seperti GoPay, orang-orang yang ada, itu anak-anak muda. Banyak perusahaan-perusahaan fintech, Bukalapak itu orang sini. CEO-nya loh, foundernya. Amarta itu orang sini. Taufan Garuda pernah jadi tim ahli milenialnya Jokowi. Dia mengundurkan diri bukan karena tidak mampu, karena dia mau profesional. Dia mau berbuat sesuatu yang lebih nyata untuk negeri ini. Itulah kami juga kerjasama dengan yang namanya Amarta itu untuk menggrab usaha-usaha kecil perempuan. Gitu. Jadi yang dibutuhkan, saya mendorong teman-teman semuanya untuk lebih kreatif dan inovatif gitu. Kalau sudah kreatif dan inovatif, banyak sekali lapangan kerja yang bisa yang mencari Anda, dan kita bisa membuka lapangan kerja sendiri. Pada saat kita sudah membuka lapangan kerja sendiri, kita membutuhkan banyak tenaga-tenaga kerja baru, dan itulah kami di sini memberikan semangat bahwa hidup kita yang kita menjadi tujuan akhir adalah bagaimana kita memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk negeri kita Indonesia. Gitu. Nah, itulah yang dibilang
Indonesia, bicara baik. Jadi mungkin secara garis besarnya seperti itu. Masih banyak lagi inovasi-inovasi yang kami punya untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Dan kenapa kantor cabangnya mungkin sedikit? Karena kami melihat bahwa potensi ke depan itu adalah bukan kantor cabang, tapi delivery channelnya. Orang kemudahan mengakses BPD di mana-mana. Itulah kami membangun kerjasama dengan berbagai pihak supaya kita mudah diakses. Orang bisa bayar pajak pakai aplikasi Bank Sulselbar, tidak perlu jadi nasabah. Gitu. Itulah kita kerjasama OVO, GoPay. Kami kerjasama dengan mereka, kami rangkul semuanya. Karena dengan sinergi dan kolaborasi itu akan menghasilkan impact atau dampak yang huge untuk negeri gitu. Mungkin saya beberapa pemahaman, mudah-mudahan ada insight ya, ada tambahan ilmu baru. Sebegitu kompleks bagaimana bank itu dikelola. Pola-pola konvensional yang datang ke kantor itu hanya beberapa transaksi saja. Gitu. Ke depan semuanya dilakukan melalui aplikasi. Dan semakin canggih, semakin aman transaksi ini ke depan, semua 100% akan dilakukan secara digital. Karena itu adalah program pemerintah Indonesia. Bahkan targetnya Kementerian Keuangan, Ibu Sri Mulyani bilang, sekarang programnya adalah no blank spot area. Internet itu penetrasinya Indonesia ditargetkan 100%. Tidak ada lagi daerah yang tidak bisa mengakses internet. Karena apa? Karena kedepannya semua dilakukan melalui internet. Melalui IoT yang tadi, Internet of Things. Mungkin sekian apa yang kami sampaikan. Diskusi kita bisa kita lanjutkan at any time, kapan saja. Kalau itu dijadikan program yang lebih sustain, kami juga dengan senang hati padekan. Jadi sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Ibu Irmayanti Sultan, Direktur Operasional dan TI PT Bank Sulselbar atas materi yang telah diberikan. Satu hal yang saya dapat dari materi yang dibawakan oleh beliau adalah dalam dunia digital khususnya perbankan, yang paling penting itu adalah dari free channel ya Bu ya, kemudahan dan kemudahan bagi para nasabah untuk bisa mengakses layanan. Saya kira adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Ibu Irmayanti di sini, silahkan mengatakan. Silakan untuk yang sudah mengangkat tangan berdiri, menyebutkan nama dan dari jurusan mana, fakultas mana. Silakan. Yang tadi ada, silakan berdiri yang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Sinar Wahyuni, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Mengenai dunia digital, era digital dan teknologi dari hari ke hari, tahun ke tahun, bahkan zaman ke zaman itu semakin canggih. Nah, mengenai era digital perbankan, bahwa tadi yang dikatakan oleh Ibu Irma, bahwa kita sekarang itu di era digital aman dari copet. Nah, bagaimana sih sebenarnya tantangan dari era digital perbankan itu sendiri, bahwa sangin itu aman dari copet, tapi copet juga lebih pintar. Nah, bahkan walaupun terdapat kode PIN, nah dari canggihnya zaman di era 4.0 sekarang ini bahkan bisa dihack. Nah, walaupun ada kode. Nah, selanjutnya itu mengenai tadi bahwa kantor cabang tidak dibuka lagi, bahkan ada AI, tadi disinggung AI. Bagaimana sih kita itu sebagai manusia
agar tidak khawatir bahwa profesi kerja manusia itu akan digantikan oleh mesin. Terus apalagi tadi misalnya museum di Jepang. Nah, tour guide-nya itu tidak dipandu oleh manusia, bahkan pemandunya itu adalah robot. Seperti tadi itu yang digantikan oleh AI. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Boleh, silakan Bu. Silakan. Jadi Mas Sikir mungkin itu ya, dicatat ya yang bertanya. Dan pertanyaannya bagus yang ini. Jadi hidup perempuan Indonesia. Tadi itu tantangan era digital itu memang berat. Karena kalau saya bicara tadi bagaimana IT security, maka sesi saya tidak pernah cukup gitu. Tapi itu tadi jawabannya adalah IT security itu adalah sesuatu yang paling urgent di perbankan. Kalau kami Bank Sulselbar mau bicara bagaimana concern kami Bank Sulselbar terhadap IT security, kira-kira 1 bulan yang lalu kami sudah certified ISO 27001, yaitu keamanan informasi nasabah. Dan hanya mungkin saat ini ya, bank sebesar BJB atau bank-bank swasta itu masih banyak sekali yang belum certified ISO 27001. Kami sudah certified, kami dinyatakan aman, itu ada konsultan, itu adalah konsultan khusus ISO yang bertaraf global, yang melihat keseluruhan proses, mekanisme, ketersediaan infrastruktur, pengamanan infrastruktur, pemahaman karyawan terhadap IT security. Itulah asesmennya menjadi rumit dan sulit. Itulah IT security itu menjadi penting. Ada di bank, bahkan di perusahaan semua lembaga jasa pembayaran, sistem pembayaran itu harus dimonitoring oleh lembaga cyber nasional. Lembaga cyber nasional ini sangat aktif mengedukasi seluruh perbankan atau semua penyelenggara sistem pembayaran. Kami rutin melakukan pertemuan, assessment, dan guidance atau pendampingan dari lembaga cyber nasional. Dan parameternya yang tadi, jadi keamanan data, pemahaman orang-orang IT dan pengguna IT terhadap IT security, dan bagaimana mekanisme untuk menghindari hacker itu berjalan dengan baik, maka itulah yang dikasih sertifikasi ISO 27001. Gitu. Jadi kalau mau lebih detail lagi, Mas Sikir mau tambahkan? Mau? Silakan. Enggak apa-apa, biar dia sedikit dikasih panggung juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama terkait keamanan. Yang pertama kami sudah memiliki sertifikasi. Yang kedua adalah di masyarakat itu ada persepsi bahwasanya digital itu cenderung ada hacker, ada tidak aman atau apa. Nah, sebenarnya sejatinya adalah justru di digital itu jauh lebih aman. Kenapa? Kalau seumpama terjadi kehilangan data, itu ada jaminan dari bank bahwasanya dana tidak akan berkurang karena kita sudah aman. Nah, disinilah tugas daripada Humas untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya data digital itu aman dan bisa dijamin bahwasanya data tidak akan hilang dan dana tidak akan kemana-mana. Itu. Selanjutnya pertanyaan kedua terkait dengan AI. Nah, kita kembalikan lagi. Teknologi itu adalah seperti mata pisau. Bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Bagaimana dengan dampaknya bahwasanya tenaga kerja akan berkurang. Nah,
di sisi lain daripada itu adalah akan muncul peluang-peluang baru yang bisa dimasuki oleh rekan-rekan terkait dengan perkembangan teknologi ini. Misalnya, ketika zaman online sudah muncul, kita bisa dari rumah saja menghasilkan uang. Jadi selain ada posisi yang menghilang, tapi ada juga peluang-peluang baru yang bisa digunakan oleh rekan-rekan, khususnya mahasiswa-mahasiswi, rekan-rekan saya, junior-junior saya, adik-adik saya, untuk mengambil peluang itu dan memanfaatkannya untuk kebaikan kita dan masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya saya bilang tadi, kreativitas dan inovasi itu dari sekarang. Karena itu dilakukan oleh manusia. Mesin itu belajar dari data yang dia peroleh gitu. Jadi kreativitas itu datangnya dari manusia. Gitu, lapangan-lapangan kerja baru itu sangat banyak, dan memang kenapa sebagian pekerjaan itu shifting ke mesin, karena diharapkan manusia itu menjadi lebih kreatif dan inovatif. Karena apa? Di tahun 2045 kita ada namanya golden generation gitu. Di masa itu adalah usia produktif itu 70%, dan itu adalah kekuatan Indonesia yang dilirik oleh investor-investor yang ada di luar. Tapi intinya kami cuma mau bilang bahwa jadilah part of gold generation gitu loh. Di 2045 semua orang berlomba-lomba berinovasi dan berkreativitas. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal kecil. Cara belajar yang efektif, cara membagikan ilmu kepada teman-teman yang kurang paham, semua dilakukan oleh melalui digital. Manfaatkanlah kemudahan-kemudahan dari digital membentuk suatu produk atau inovasi. Itu maksudnya. Kan kalau misalnya jualan kue, kan bukan mesin yang bikin kuenya. Ingredientsnya yang bikin siapa? Manusia. Itulah mesin ini melakukan, digital ini melakukan cara promosinya gitu. Jadi sebenarnya yang tadinya kita cuma bisa promosi kue kita ke tetangga atau lingkungan terdekat, melalui digital itu kita bisa mempromosikan sampai ke Jakarta, kemana belahan dunia manapun gitu. Itulah digital. Jadi jangan takut, justru digital itu meringankan atau memudahkan. Jadi jangan kita takut dengan kondisi yang ada. Jadi yang harus kita bangun kreativitas gitu. Jadi next pertanyaannya. Baik, Bu, boleh saya ambil pertanyaan dari peserta yang bergabung secara online, Bu? Ya, ada atas nama Muhammad Ustri, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan Muhammad Ustri. Tadi saya lihat raise hand ya. Iya, Bu. Baik, silakan Muhammad Ustri. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sri dari Ilmu Komunikasi, ingin mengajukan satu buah pertanyaan terkait dengan materi yang kemudian disampaikan oleh pemateri. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang kemudian menjadi kendala terbesar dalam menjalankan basis digital ini dalam hal perbankan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa yang kemudian menjadi solusi bagi pihak bank yang kemudian melihat situasi tidak merata di Indonesia ini, semisal dalam hal jangkauan digital ini. Kami jujur di perkampungan, kami tidak sama halnya dengan mereka-mereka yang ada di kota. Kami sangat terbatas terhadap informasi yang kemudian sampai kepada kami dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu adalah minimnya pengetahuan kami tentang teknologi yang kemudian berkembang pada zaman ini. Kemudian bagaimana solusi yang kemudian bisa kami laksanakan apabila semuanya itu dilaksanakan secara online. Nah, jujur kami di perkampungan yang masih primitif pemikirannya, kami ketika semua dilakukan dengan online, maka ada beberapa golongan-golongan atau kelompok yang kemudian akan terdampak akan hal tersebut. Semisal saja kami yang kemudian tidak bisa mempergunakan teknologi itu
ruang kami itu merasa tergantikan dengan adanya teknologi ini. Semisal mereka yang kemudian hanya tinggal di rumah dan menjual sesuatu, beda dengan kami yang harus pergi ke jauh ke kota sana untuk menjual produk kami. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih, Saya Muhammad kembalikan. Usri, kami sudah bisa tangkap pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Pertanyaan lagi boleh, Bu? Boleh. Satu pertanyaan lagi terakhir dari Reski Abdul Rahman. Baik, silahkan. Satu pertanyaan singkat, padat, dan jelas ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Rahman dari jurusan Ilmu Komunikasi, pengurus HMJ Ilmu Komunikasi. Langsung saja pertanyaan saya. Bagaimanakah strategi gebrakan inovasi baru yang saat ini telah dilakukan oleh PT Bank Sulselbar dalam menjaga reputasi korporasi dan keamanan data para nasabah dalam pengimplementasian digitalisasi perbankan, mengingat potensi kebocoran data tidak bisa dipungkiri karena semakin banyaknya cybercrime yang saat ini masih mencari sebuah celah bahwa perbankan dalam penyimpanan data secara online atau biasa disebut dengan cloud. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Rizky Abdul Rahman atas pertanyaan. Saya langsung saja serahkan kepada narasumber. Yang pertama dari Muhammad Usri, apa yang menjadi kendala terbesar dalam menjalankan digitalisasi perbankan dan solusi yang ditawarkan oleh PT Bank Sulselbar dalam melihat situasi yang tidak merata mungkin dari segi teknologi, Bu, di Indonesia. Dan Rizky Abdul Rahman, bagaimana strategi gebrakan inovasi baru untuk mengantisipasi terjadinya cybercrime terutama dalam bidang perbankan ya? Ya, baik. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Saya mulai dari Muhammad Yusri. Tadi sebenarnya ada beberapa kita sudah berikan gambaran ya, bahwa kendala terbesar kami di digital ada dua hal. Yang pertama adalah penetrasi internet yang tadi disampaikan, beberapa daerah rural atau blank spot area itu masih banyak di wilayah Sulsel maupun Sulbar. Terus yang kedua adalah tentunya gadget ya, karena orang bertransaksi harus pakai smartphone. Itu belum banyak orang di pedalaman yang menggunakan smartphone. Terus yang ketiga adalah literasi, pemahaman menggunakan smartphone. Jadi salah satu sebenarnya yang mendorong orang menggunakan smartphone itu antara lain adalah dengan sosial media dan apa? Gojek, GoFood. Mereka sudah terbiasa melakukan transaksi digital. Mereka teredukasi dengan itu. Jadi kami perbankan ini adalah salah satu cara kami untuk meliterasi teman-teman mahasiswa. Dan kami harapkan teman-teman mahasiswa meliterasi lagi orang tuanya yang ada di rumah atau di lingkungan sekitarnya. Karena kami ada keterbatasan dalam hal literasi itu, tapi literasi itu sudah kami lakukan. Dan literasi ini dilakukan oleh langsung Bank Indonesia dan OJK. Gitu. Itu pemahaman terhadap digital. Salah satu cara yang kami lakukan ini adalah bagian part of literasi, bagaimana mengedukasi orang menggunakan transaksi digital. Terus terkait keterbatasan internet, itu adalah program pemerintah yang tadi sampaikan. Itu program Menteri Keuangan adalah dalam waktu dekat, itu sudah dimulai di 2021, mungkin programnya mungkin kurang lebih setahun, untuk targetnya adalah 100% akses internet. Tidak ada blank spot area di Indonesia yang ada yang ada penduduknya gitu. Semuanya 100%. Dan silahkan kalau mau kasih data bisa disampaikan, nanti kami teruskan ke Bank Indonesia di daerah mana yang masih blank spot. Yang tadi silahkan dikasih datanya, nanti kami teruskan ke Bank Indonesia. Terus yang kedua adalah Rizky Abdul Rahman. Itu strategi inovasi ya.
strategi inovasi baru untuk yang lebih fokus kepada keamanan. Nah, itu sudah kami jelaskan bahwa kami baru saja belum sebulan, kira-kira masih 3 minggu yang lalu mendapatkan sertifikasi ISO 27001 atau keamanan informasi nasabah. Sahur di kampus. Jadi itu terus kita improve bagaimana caranya supaya itu kita tingkatkan terus keamanan transaksi nasabah. Yang salah satu inovasi kami juga, kami sekarang dalam proses itu sebentar lagi sudah terlink ada yang namanya fintech yang namanya Asli RI. Itu adalah fintech yang terhubung ke Dukcapil, ke Badan Cyber Nasional, ke Interpol, kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah salah satu cara kami. Jadi pada saat Anda apply, nanti sebentar lagi launching online boarding, orang sudah bisa buka rekening melalui Bank Sulselbar lewat aplikasi, tidak perlu ke bank. Ini programnya Mas Sikir dan tim. Pokoknya saya makan sahur di kampus, puasa di kampus ini itu langsung terhubung ke Asli RI. Jadi pada saat orang apply, itu untuk fiktif baik pinjaman maupun tabungan itu tidak mungkin lagi karena data KTP itu langsung terlink ke Dukcapil. Dukcapil itu sudah lama kita lakukan ya, tapi ini lebih kompleks lagi. Itu ada Basarnas, Kejaksaan, Kajati. Jadi orang yang dalam penjara yang mau coba-coba melakukan kejahatan perbankan lewat penjara itu tidak mungkin lolos gitu. Karena kita sudah terhubung ke semua itu. Itu adalah salah satu cara pengamanan kami dalam menghadapi era digital. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa kami jawab dengan baik. Baik, kita tutup sesi tanya jawab dari materi yang dibawakan oleh Ibu Irmayanti Sultan. Kira adik-adik mungkin sudah bisa menerima dengan baik materi yang dibawakan dan juga jawaban-jawaban dari beliau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irmayanti Sultan atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini dan memberikan materi dengan judul digitalisasi perbankan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Baik, terima kasih. Kita langsung saja beralih ke narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Irwansyah, Business Development Manager dari Transmall Makassar. Pasti adik-adik di sini sudah tidak asing lagi dengan Transmall ya. Sudah sering jalan-jalan bersama keluarga. Nah, Bapak Irwansyah ini adalah salah satu petinggi dari Transmall Makassar. Saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Pada tahun 2001 sampai 2007, Bapak Irwansyah merupakan PR Manager dari Sahid Group Hotels. Lalu 2007 sampai 2010, Markom Manager Pinisi Hospitality. 2011 Branch Manager Excel Trade Indonesia. 2011-2012 Operation Manager Lipo Group. 2013-2014 HR and Marketing Manager Hilton Hotels. 2014-2015 General Manager Continent Hotels. 2015-2017 Head of Sales and Marketing FKS Group. Dan 2017 sampai sekarang adalah merupakan Business and Casual Leasing Manager Trans Shopping Mall Makassar. Hadirin yang saya muliakan, kita langsung saja mempersilahkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Irwansyah, untuk membawakan materi dengan judul Trend Signal 2021. Silakan Pak Irwansyah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Dekan dan Sivitas Akademi dari Universitas Alauddin Makassar atas waktu dan kesempatan. Saya dekat di rumah baru kali ini dekat nyampe ke sini. Terima kasih ke Pak Devo dan Ibu Yanti udah ikut hari ini dan teman-teman semua mahasiswa dan mahasiswi, terima kasih atas kesempatannya. Saya buka juga biar artikulasinya lebih bagus. Saya juga basically saya anak komunikasi. Saya tidak ada ilmu hotel.
sama dengan Pak Devo kemarin juga saya bareng kerja di The Hotel, kita nggak ada ilmu hotel. Intinya adalah kalau mau belajar dan detail dan banyak bertanya, banyak bergaul ke orang-orang yang langsung ahlinya, bisa tahu. Saya bukan anak pariwisata, saya malah dari basically adalah komunikasi dan pernah kerja di grup Fajar sebagai wartawan. Karena memang cita-citanya dulu memang mau jadi wartawan. Tapi di komunikasi itu kan bukan hanya wartawan. Ada PR di situ. Nah, saya merangkak dari PR. Masuk gondrong, dulu masuk potong rambut jadi aneh. Biasanya pakai celana jeans, pakai sepatu belel segala macam, tiba-tiba dikasih jas, kasih dasi, jadi aneh. Tapi karena saya mau belajar dan memang niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu yang tidak saya dapat di kampus. Sebenarnya itu. Nah, masuk di hotel. Setelah tadi di hotel, saya 15 tahun full di hotel. Sudah pernah jadi GM juga. Menurut saya sudah nggak ada lagi di atasnya jabatan itu, hanya sisa owner. Saya nggak ada modal untuk bangun hotel, jadi nggak usah jadi owner dah. Saya masuk ke industri retail dalam bentuk dulu pernah gabung di GMTD Tanjung Bunga, pegang Akarena sama mallnya. Terus karena kebutuhan hotel waktu itu sangat banyak lagi, masuk lagi ke Hilton, pegang Singgasana Surabaya dan di Makassar. Setelah Makassar, full hotel lagi, masuklah saya ke FKS yang sekarang Thalassa City, jalan di depan BTP. Nah, itu mulai dari rawa-rawa, bikin jalanannya, bikin tembusannya. Menurut saya cukup 2 tahun di situ. Dulu saya dibilangi kutu loncat tadi, makanya CV-nya banyak banget. Karena memang saya nggak puas terhadap satu ilmu. Saya pun di mall bukan orang mall. Saya basically hanya orang marketing. Dibajak sama Transcorp masuk karena waktu itu butuh transformasi cepat terhadap mall-nya. Akhirnya saya mengiyakan. Ya deh, masuk deh. Akhirnya masuk. Ya begitu. Tidak. Nah, setelah masuk di Transmall ini, kebetulan dikasih kepercayaan untuk pegang 2 departemen, namanya Business Develop, itu adalah pengembangan secara keseluruhan area kawasan, termasuk kemarin Trans Studio Theme Park yang kita tutup, sekarang kita bangun mall lagi ke belakang. Jadi itu udah nggak ada yang permainan anak-anak, jadi semua jadi mall semua, dan 2 kali lipat besar dari mall yang ada sekarang. Cuma untuk permainan anak-anak kita bikin lagi lantai 4, nanti kita bangun namanya Snow World, yang pertama di Indonesia paling besar, yang sekarang ada di Cibubur, kecil aja, ada nanti naik ke atas turun lagi. Itu 5 derajat udah bisa membeku esnya. Tapi maksimal 2 jam hanya bisa orang main di dalam. Nah, kebetulan juga yang untuk casual leasing, jadi kalau misalnya masuk ke mall, ada tenan-tenan makanan, tenan-tenan unit-unit segala macam, pameran, itu di bawah departemen saya untuk membantu teman-teman yang mau berusaha, terutama untuk UMKM. Oke, saya langsung ke materi saja. Saya singkat saja sebenarnya, kita namanya Trend Signal 2021. Ini pencapaian dari pusat yang saya copy untuk sharing ke teman. Silakan next. Sambil ya, next. Lanjut silakan. Masalah ya, oke. Pada prinsipnya sekarang ini tadi yang CV dilewatin aja ya. Nah, ini sama tadi seperti Bu Yanti sampaikan bahwa internet indikator itu di Indonesia itu besar sekali. Malah sekarang di tahun 2021 ini Indonesia itu pemakai aktif internet ada di urutan ketiga setelah Cina, India, dan Indonesia. Kenapa? Karena jumlah penduduk hampir-hampir sama. Dan penetrasi untuk internetnya sangat-sangat luas. Pemakai dari digital, pemakai dari untuk handphone, itu Indonesia selalu menjadi 5 besar. Next. Nah, menariknya di tahun-tahun kemarin ini, itu e-commerce menjadi salah satu yang paling tinggi pemakaian untuk orang internet.
sampai ada orang belanja tentang traveling, baju, elektronik, semua makanan, semua dari handphone semua, sampai musik dengan adanya Spotify itu orang sudah belanja musik, sampai orang beli game-game segala macam itu semua dari e-commerce. Jadi sangat berkembang secara pesat. Next. Tapi tiba-tiba COVID attack, semua dunia kayak shutdown, reset ulang semua, sehingga apa yang berkembang kita nggak pernah akan menduga hal tersebut. Tidak ada yang siap, negara manapun yang siap untuk menghadapi ini. Nah, take away menjadi salah satu bentuk dinamis transaksi yang diberikan untuk tetap hidup di masa pandemi itu. Bisa dilihat bahwa sangat pembelanjaan secara online naik 93% pada awal 2021. Nah, itu jumlahnya sangat fantastik sekali. Yang lucu, pada saat pandemi, hanya ada 2 yang paling banyak laku di e-commerce. Pertama, pembelanjaan. Sepeda, itu naiknya 900% lebih, sepeda. Terus yang kedua adalah webcam, karena kita untuk video call, segala macam. Itu paling tinggi penjualannya di selama pandemi. Ini sepeda dan webcam. Apa yang kami lakukan di mall? Mall nggak bisa ngapa-ngapain karena mall ditutup dengan regulasi-regulasi tertentu. Ya kalau kita nggak berubah, ya kita mati. Next. Mall nggak bisa ngapa-ngapain karena mall ditutup. Terus saya harus ngapain? Ya kalau kita nggak berubah, kita nggak pernah kepikiran pandemi ini sampai kapan, bagaimana mengatasinya. Nah, ingat nggak dulu? Mall ditutup. Hanya Trans Studio Mall yang buka pertama setelah Lebaran. Hari ini Lebaran, besoknya saya buka. Itu kayak gila-gilaan orang belanja, Bu. Karena orang sudah terkurun 2 bulan. Tiba-tiba datang, hampir 1 hari Lebaran, hanya sampai jam 3 semua makanan di restoran tuh habis. Dan mereka juga nggak pernah membayangkan hal seperti itu cepatnya, karena ya kita nggak bisa bayangkan. Tiba-tiba datang brutal belanja orang. Brutal belanja. Nah, tapi dengan protokol COVID yang kita terapkan memang dari awal, sehingga kita diizinkan sama pemerintah waktu itu untuk sebagai pusat percontohan, sehingga kita buka duluan, mulai dari parkiran yang tinggal dada-dada saja langsung terbuka palang, eskalator kita kasih tanda silang, meja-meja kita kasih tanda silang semua. Nggak pernah ada yang kepikiran, nggak pernah yang bikin studinya seperti itu, nggak ada. Kita hanya inisiatif gimana, terus kita presentasi ke tim gugus, kita presentasi ke Pemprov, silakan review kami, kalau ada yang kurang tolong dilengkapi. Dan mereka pun juga tidak siap dengan SOP yang ada, karena memang tidak ada SOP-nya. Sambil berjalan kita cari mall sendiri, kita bentuk tim gugus tugas. Saya salah satu wakil ketuanya, tim gugus tugas. Jadi apa yang kita bisa sampaikan, eskalator kita bersihkan, lift kita kurangi, menghadap-hadap segala macam. Dan memang belum ada juklaknya. Tapi karena kita komunikasi saya sama tim, cara carinya di luar bagaimana, di luar negeri pun juga tidak ada. Jadi inisiatif dengan skala kita masing-masing. Oke, next, yang terserah ngapain? Nah, untuk mengembangkan informasi supaya tidak booming ini COVID terus dibahas, orang pusing. COVID terus di media, sudah takut orang segala macam. Nah, beberapa jalur digital marketing kita lakukan untuk penetrasi pasar lagi kembali, bagaimana orang datang kembali ke mall. Mulai dari kita nggak pernah ngajak orang datang ke mall, tapi kita memberikan informasi, komunikasi bagaimana safety dulu, keamanan dulu. Yang kita komunikasikan adalah tadi kita bikin video, bagaimana orang datang cuci tangan, bagaimana orang di-scan tubuh, terus sampai dalam eskalator harus diikuti aturannya, restoran harus ada signage-nya, segala macam. Kita nggak pernah bikin promo, ayo datang ke mall, lagi ada diskon nih, nggak. Kita lebih ke bagaimana komunikasi yang lainnya. Terus kita bayar media ke online, kita pakai Instagram, Facebook, sosial media yang lain untuk mengedukasi ini. Kita nggak
memberikan bahwa ayo datang ke mall nih, udah ada diskon nih, enggak. Lebih ke safety dulu, termasuk pemeriksaan segala macam. Nah, setelah ini mulai jalan, masuklah beberapa yang kita mulai meningkat. Next. Nah, dalam penentuan materi tadi ada beberapa tiga yang perlu saya sampaikan. Pertama adalah menentukan objektif, terus mengetahui audiens. 3, pahami apa kebiasaan-kebiasaan dari customer. Kebetulan di Mall Trans ini rata-rata pengunjung adalah segmen menengah ke atas. Orang yang paling takut mati. Karena orang-orang rata-rata orang kaya itu, orang bilang makin kaya orang makin takut mati. Sehingga orang datang, ya daripada saya terkena, mending saya tinggal di rumah. Nah, ini paling sulit malah memberikan edukasi ke mereka. Nah, misyurnya apa? Adalah bagaimana memahami karakteristik mereka. Oh, mereka tahu datang hanya untuk makan, pulang. Mereka datang ke area sini, lewat sini, setelah itu pulang lagi. Nah, yang kita perketat adalah protokolnya. Terus next. Nah, setelah menentukan objektif, kita akan lihat tadi meningkatkan brand awareness-nya bagaimana, mengatur market share-nya bagaimana, terus produk apa, jasa baru apa saja yang boleh kita berikan, profitnya bagaimana, semua setelah kita tentukan objektifnya. Nah, untuk supaya lebih cepat dapat poinnya, karena ada harus beriklan dulu segala macam, saya nggak, lebih ke bagaimana menentukan objektif ini, yang mana yang saya mau sasar dulu, pangsa pasar yang bagaimana. Setelah menentukan objektif ini, baru kita bisa lihat yang mana sih yang skala prioritas dan urgent. Next. Nah, makasih Bu. Nah, setelah kita tahu audiens siapa? Kayak tadi nih, audiensnya adalah rata-rata market di mall itu adalah 70% itu wanita. 70% wanita yang datang di mall. Jarang ada bapak-bapak, ayo ke mall deh. Rata-rata itu wanita. Ayah, apa dibikin hari ini? Nggak ada. Mall yuk. Nah, audiensnya lebih banyak ke wanita. Nah, customer personal kita bisa tahu semua nih. Dari targeting yang kita lihat tadi dari awal. Kalau kita udah tahu targetnya, behavior-nya bagaimana. Nah, kita juga ada di mall namanya TSM Loyalty Member. Jadi kalau orang bisa download di aplikasi iOS atau di Android. Itu ada orang belanja, scan stroke, itu dapat poin. Nah, poin itu bisa di-redeem nanti untuk dapat hadiah member. Malah sebelum COVID, kita tidak ada mall di sini yang pernah ngasih hadiah orang mobil. Kita tiap tahun sebelum COVID itu pasti mobil. Mulai dari mobil Mazda, terus kemarin Expander lagi. Jadi orang belanja di mall, udah belanja nih, bisa dapat mobil. Nah, itu salah satu tipe komunikasi yang kami berikan kepada customer supaya menjadi loyal member kita. Next. Saya singkat-singkat aja sih. Oke. Nah, setelah tahu tadi, kita akan tahu interest dan behavior dari customer ini. Nah, dari behaviornya ini kita bisa tahu tadi. Nah, ke depannya semua dalam bentuk big data. Jadi akan bisa ketahuan berapa lama mereka dalam mall, apa mereka yang belanja, terus di lantai berapa mereka sering beredar, gimana saja mereka spending money-nya lebih tinggi. Nah, dari ini kami bisa menganalisa. Jadi kalau misalnya ada adik-adik atau misalnya ibu-ibu di sini mau bikin usaha, saya bisa jelasin apa usahanya. Oh, jualan makanan apa? Makanan yang lagi happening seperti apa? Makanan Korea. Oh, makanan Korea seperti apa? Oh, aja apa? Jangjang apa segala macam modelnya namanya.
Nah, saya bisa akan edukasi. Cocoknya di sini karena saya sudah tahu di mana nih anak-anak milenial nih bisa lewat lebih banyak dibanding dengan bapak-bapak. Sehingga produknya bisa langsung kelihatan. Next. Nah, tren sekarang apa? Setelah pandemi ini mulai mereda sedikit, terus vaksin juga sudah mulai, adalah, silakan, next. Digital payment. Digital payment ini seperti tadi Bu Yanti jelaskan bahwa sekarang termasuk beberapa orang pun juga kasih uang belanja ke istri itu hanya via OVO aja sama GoPay. Pacar juga traktir misalnya daripada ribet, ya udah uang bulanan dikasih dalam bentuk digital e-wallet. Nah, kita bisa lihat bahwa ini menurut survei di bulan Oktober kemarin Shopee Pay merupakan e-wallet paling banyak digunakan selama bulan Oktober sampai di Desember 2020. Kenapa? Orang gila-gila belanja pada hari itu. Gila-gila belanja pada periode itu melalui Shopee, karena lihat sekarang Gojek, GoPay sudah nggak ada promo kan sekarang, sudah mulai berkurang. Tapi Shopee ini malah mau masuk lagi dalam bentuk food delivery. Food delivery, Shopee sudah mau masuk dalam food delivery. Ini mereka udah mulai ancang-ancang nih, sudah mulai kemarin datang ke mall untuk mensasar berapa sih F&B yang ada di mall. Next. Nah, kenapa saya bahas semua ini? Next. Karena nanti semua jaringan mall kita akan terintegrasi dengan satu aplikasi juga. Jadi misalnya Ibu, Bapak semua belanja sekarang di Transmart, itu menggunakan kartu kredit Bank Mega, itu diskon selamanya 10%. Kalau kartu kredit, debit 5%. Mau beli aqua pun, air minum pun, tidak ada minimum pembelian. Beli di Transmart kalau menggunakan kartu kredit Bank Mega, itu akan diskon. Kalau di tempat lain mungkin harus ada minimum payment. Nah, sekarang kalau jalan ke Mall Trans, Anda bisa lihat namanya makan bareng Bank Mega, diskon 50%. Itu sudah jalan mulai buka mall sampai diperpanjang lagi sampai September 2021 ini. Awalnya hanya sampai Desember. Tapi karena kita lihat transaksinya luar biasa dan itu sangat membantu tenan untuk meningkatkan value dari jualannya mereka, kita kasih diskon sampai 50% sampai bulan September ke depan. Sehingga semua nanti ini lifestyle, entertainment, dan mall ini akan terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, sebagai gambaran bahwa mall yang baru kita bangun lagi di sebelahnya, itu kita lagi susun semua mekanisme tenannya. Jadi nggak perlu lagi just tip ke Jakarta, just tip lagi ke yang lain. Ini kita udah deal per bulan kemarin seperti kayak Sarah, H&M, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Sephora, semua yang diinginkan ibu-ibu, cewek-cewek yang ada di Jakarta untuk beli kosmetiknya, nggak perlu lagi kemana-mana lagi. Insya Allah, tahun depan pas Natal, akhir tahun Lebaran, area tersebut kita sudah buka. Dan untuk mulai di Agustus ini, area basement kita sudah buka tambahan makanan lagi. Jadi modelnya akan berbentuk flip. Di atas makanan, di bawah makanan, di tengah-tengah sini belanjanya. Makin sering belanja, makin banyak poin, dan makin banyak bisa di-redeem kembali dalam bentuk aplikasi nantinya ke depan. Transmart, ada Transpark, ada Transmart Bandung, Transvideo Bandung, terus ada juga di Cibubur. Nah, kita lagi develop juga di beberapa site lainnya seperti kayak di Aceh. Kita juga bangun mall di Surabaya dan beberapa aset tambahan lainnya yang banyak adalah di Transmart. Transmart itu mengembang ke area ke Manado, Gorontalo, Kendari, sampai beberapa kota yang lainnya. Nah, inti dari semua ini bahwa
digital akan mengambil alih porsi beberapa kehidupan kita itu ke depan. Walaupun kita dibatasi dalam bentuk fisik, tapi secara digital kita akan lebih banyak dipengaruhi secara digital, mulai dari meeting, belanja, keperluan, komunikasi, itu semua dalam bentuk digital semua. Itu saja dari saya singkat. Mungkin ada mau bertanya jawab, silahkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Irwansyah atas materi yang sudah diberikan. Adik-adik, kami buka satu sesi pertanyaan untuk 3 orang. Silahkan yang mau bertanya. Yang mau bertanya ke Bapak Ketua BPC Perhumas Makassar Sulsel juga boleh mengajukan pertanyaan. Silakan, Dek. Sebutkan nama lengkap dan pertanyaannya. Silakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, jurusan Manajemen Dakwah. Yang ingin saya pertanyakan, melihat kondisi saat ini yaitu COVID-19, kenapa hari ini seperti mal yang ada di Indonesia itu buka, akan tetapi hal yang bersifat pendidikan sampai hari ini masih tertutup? Yang kedua, yang saya ingin pertanyakan terkait kan digital hari ini menjadi salah satu bahan dalam artian bagaimana Bapak ini, pemahaman Bapak untuk menangkal bahwasanya dunia hari ini bisa digenggam oleh tangan manusia, bukan digital yang menggenggam manusia itu sendiri. Kira-kira seperti itu yang saya ingin pertanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung jawab aja biar langsung. Ya, pertanyaan tadi bahwa kenapa mall bisa buka, pendidikan belum buka, mungkin itu bukan di ranah saya, Pak, karena itu masalah regulasi. Karena beberapa juga karena gini, di area perbelanjaan itu kita sudah ada tadi SOP yang sudah bisa kita pertanggungjawabkan ke pemerintah. Seperti tadi misalnya dengan pembatasan jumlah pengunjung, kita total pengunjung yang bisa masuk di Transmall itu sampai 26.000, tapi dibatasi hanya maksimal sampai 15.000. Jadi makanya kalau masuk kan ada counter tuh menghitung. Nah, kalau sudah mulai dari lebih daripada itu, sudah tim gugus sudah harus antisipasi bahwa sudah nggak bisa. Nah, itu salah satu, dan itu regulasi adalah sudah kita tetapkan bersama. Nah, sedangkan yang lainnya masih bersifat, kalau yang nggak salah kan nanti Juli sudah mulai sekolah, sudah bisa dari pihak pemerintah sudah mengizinkan tes malah di SMA. Kemarin saya lihat beritanya sudah ada 3 SMA yang sudah tes tatap muka untuk sekolah. Nanti ke depan juga sudah mengikut ke area kampus. Sedangkan untuk yang masalah digitalisasi, masalah untuk menggenggam dunia, jadi itu biasanya orang hanya sebagai perumpamaan. Karena kenapa? Semua unsur kehidupan sekarang hampir 80% sudah ada di handphone semua. Handphone semuanya sudah bisa digenggam, sehingga semua materi informasi, banyak orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Banyak orang tidak perlu membutuhkan yang lainnya, yang penting handphone saja dia bawa, dia bisa hidup. Malah ada beberapa orang yang tidak bisa hidup tanpa kalau nggak ketemu sama handphonenya. Malah ada beberapa teman di kelas psikologi itu membuat sebuah namanya puasa handphone. Jadi dalam 1 minggu itu mereka hanya memakai handphone berapa hari saja karena mulai nih menjadi ada penyakit psikologi, terutama buat anak-anak yang tidak bisa mengatur sistem ini. Nah, kalau yang hal seperti itu tergantung dari bagaimana persepsi dari teman-teman bahwa apa yang kita bisa pergunakan dari teknologi ini sehingga untuk bisa menguasai kehidupan yang
daily to daily-nya dipergunakan melalui semua ke serba digital. Semua nantinya akan mengarah ke serba digital, tapi tidak semua. Hanya ada beberapa yang tidak harus digantikan secara digital dengan kondisi COVID seperti ini. Seperti misalnya kemarin naik pesawat harus dibatasi sekarang, dulu ya naik saja dengan kondisi seperti itu, sehingga dengan adanya aplikasi-aplikasi banyak yang perlu teman-teman pelajari malah dari aplikasi-aplikasi apa yang cocok dipakai untuk daily to daily-nya bisa menggenggam dunia seperti yang orang ceritakan. Seperti itu, makasih. Ada tambahan? Masih ada tambahan pertanyaan lagi? Ya, oh ya, boleh. Ya, menambahkan sedikit. Pertanyaan dari Ilham tadi tentang kenapa mall dibuka, kampus atau dunia pendidikan belum. Ini memang menjadi pertanyaan hampir semua orang. Kenapa mall begitu mudah buka, kemudian kampus tidak, atau dunia pendidikan belum? Ternyata setelah kita mengejar ke jawaban ini ke baik teman-teman yang ada di dunia kesehatan, kemudian di pihak pemerintah juga dalam hal ini Satgas dan sebagainya yang bertanggung jawab, membuka sekolah tidak semudah atau tidak sederhana kita membuka mall. Kalau mall, yang penting protap kesehatannya bisa ditentukan, dia boleh buka. Harus satu, mungkin jumlah pengunjung bisa dibatasi. Kemudian yang kedua harus pakai masker. Kemudian harus ada protap cuci tangan dan sebagainya. Nah, ternyata menurut dari ahli epidemiologi, kemudian dari Satgas, dari Kementerian Kesehatan, itu juga menyatakan bahwa untuk membuka sekolah tidak sesederhana itu. Kita harus tetap memperhatikan bukan hanya dari protokol kesehatannya, tapi juga ada segi unsur psikologisnya. Bagaimana anak-anak yang mungkin tadinya tidak pernah ketemu sudah 1 tahun, tiba-tiba harus ketemu, bagaimana dia mampu menjaga jarak. Harus dibiasakan bagaimana mereka betul-betul mematuhi protokol kesehatan. Kemudian bagaimana psikologi dari anak-anak yang mungkin saja orang tuanya itu terkena COVID dan meninggal dunia, itu harus dipersiapkan dulu psikologinya. Mungkin ini, walaupun kita mendengar dalam 1 bulan terakhir ini ada kabar gembira karena dari Kementerian Pendidikan itu sudah mempersiapkan untuk melakukan tatap muka di sekolah. Jadi kita tunggu bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk mempersiapkan sekolah tatap muka ini, karena saya juga berharap sih mudah-mudahan bisa cepat tatap muka, karena kalau terlalu lama ini juga membuat kita semakin tertinggal dibandingkan negara lain. Saya ambilkan contoh, Singapura sudah mulai buka dunia sekolahnya, pendidikan sudah mulai buka, Malaysia sudah mulai buka, Korea sudah mulai buka, Jepang sudah mulai buka. Nah, itu berarti kita juga harus pelan-pelan mempersiapkan membuka kembali dunia pendidikan atau sekolah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kesiapan dari pemerintah untuk betul-betul mempersiapkan semua protokol kesehatan yang harus dipersiapkan agar betul-betul sekolah ini nanti dibuka dan itu aman untuk siswa. Mungkin ini sekedar tambahan aja. Ini saya dapat infonya dari teman-teman yang ada di Satgas COVID kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irwansyah dan juga Bapak Ketua BPC Perhumas Makassar Sulsel, Bapak Devo Kadafi, atas penjelasan yang sudah diberikan. Saya berikan kesempatan dulu ya untuk penanya yang lain deh ya. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan disebutkan namanya dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutra Andriani, salah satu pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi. Mungkin pertanyaan saya ini lebih ke Pak Ketua BPC Perhumas. Yang saya tanyakan itu,
di masa seperti sekarang, masa pandemi COVID-19 itu masyarakat Indonesia masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan. Nah, yang menjadi pertanyaan yang pertama yaitu apakah karena kurangnya evaluasi atau monitoring atau memang merasa kebal? Nah, sebagai humas, bagaimana menyikapi hal seperti ini? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana pertimbangan dari humas ketika apa yang akan disampaikan ke publik nantinya ternyata bertolak belakang antara kepentingan lembaga dan kepentingan publik atau pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Irwansyah mau ditampung dulu pertanyaannya atau langsung dijawab? Ya, satu lagi. Silakan sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Saya Risna dari jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin bertanya, tadi disorot CV dari Pak Irwansyah sendiri lumayan banyak pengalaman-pengalaman kerjanya. Nah, saya selaku mahasiswa yang juga sedang menjalani semester akhir, salah satu kecemasan adalah bagaimana kemudian bersaing di dunia kerja, Pak. Seperti itu. Tidak bisa dipungkiri salah satu faktor pendorong selain skill mahasiswa adalah kalau di Indonesia sendiri bahasa kasarnya adalah budaya bantuan orang dalam, seperti itu, Pak. Nah, merujuk dari pernyataan Pak Devo tadi, bahwasanya seorang PR itu bukan hanya public relation saja, tapi merupakan power of relationship. Nah, itu berarti bahwa kita memang butuh relasi yang cukup baik antara kita pemuda dengan para orang-orang profesional seperti bapak-bapak di depan atau kakak-kakak juga ibu-ibu yang berada di depan saya. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian strategi dari Pak Irwansyah selaku manajer di Transmart sendiri, Transmart Makassar khususnya, untuk kemudian menggait pemuda-pemudi di Indonesia saat ini, khususnya mungkin mahasiswa-mahasiswa di Makassar dalam melakukan regenerasi posisi dan jabatan, karena pastinya dalam setiap posisi dan jabatan dimanapun itu akan terjadi adanya regenerasi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Cek. Saya jawab dulu yang di bagian saya, nanti Pak Devo yang akan melengkapi. Dari tadi yang CV saya, memang saya seperti awal nyampaikan bahwa saya sama teman-teman, malah kalau teman lama yang ketemu sama saya, pasti pertanyaannya adalah, masih di sana Cici Bang? Karena dulu saya gini, saya selalu bilang sama diri sendiri bahwa saya maksimal 2 tahun di satu tempat. Saya mau membuktikan diri sendiri. Saya nggak mau membuktikan ke orang lain. Jadi semua yang saya pindah kerja itu bukan dari basically saya. Saya biasa sama teman-teman mahasiswa bahwa tidak perlu dan tidak mesti harus dari basically ilmu yang dari kampus itu akan menjadi penentukan masa depan kita. Enggak. Di kampus itu hanya membangun fundamental pemikiran kita. Tapi kita sendiri yang menentukan bagaimana sih arah masa depan kita dengan cara belajar sendiri sama membangun karakter. Nah, kayak tadi, saya bukan orang hotel, tapi bisa sampai menjadi petinggi hotel. Saya bukan orang retail, tapi bisa kerja di retail. Dan seperti Pak Devo sampaikan tadi bahwa memang harus ada relationship. Sehingga pergaulan kita akan menentukan kita masa depan. Nah, itu perlu dipupuk sekarang. Kalau kita bergaulnya sama teman-teman 4 orang, ya kita akan nggak terbuka pemikiran. Saya, Pak Dekan, saya juga pengusaha kopi, Pak Dekan. Pengusaha kopi, Pak Dekan. Kebetulan saya punya usaha kopi yang mobile. Nah,
Nah, kalau konsep saya lebih, walaupun kecil, tapi berbeda dibanding besar, tapi hanya beda sedikit dengan punya orang lain. Nah, sama dengan tadi konsep saya bahwa, alhamdulillah di beberapa CV tadi, saya rata-rata bekerja dulu baru kasih masuk CV. Karena, Juang, kok di mana sekarang? Oh, di sini. Bulan depan, kok bisa masuk di sini? Hal begitu. Dan itu power memang untuk relationship. Tapi artinya bukan saya dikasih masuk di situ bukan karena tidak mempunyai kapabilitas. Bukan. Lebih kejam dulu waktu kita di perhotelan. Di perhotelan malah kita makan siang nih bareng di kantin. Pak, saya ada tawaran kosong di hotel sebelah. Mau masuk. Kapan butuh? Besok. Saya tinggalkan. Saya jarang bikin surat pengunduran diri bahwa bulan depan saya mau mengundurkan diri. Saya memang banyak menyalahi aturan yang perusahaan karena banyak mengatur seperti itu kan hanya untuk mendapatkan rekomendasi. Saya nggak perlu rekomendasi karena saya bisa merekomendasi diri saya sendiri seperti itu. Karena tadi dan semua yang pernah saya tempati bekerja, alhamdulillah semua memberikan sukses yang bagus. Contohnya di Pinisi saya di Kelarian 4 tahun pegang entertainment, hotelnya, Badeho dulu bosnya entertainment. Saya belajar dari dia. Dia member malah. Nah, cara tadi adalah bagaimana, malah beberapa terakhir kemarin ini saya interview untuk, kita kan lagi penerimaan beberapa departemen kemarin untuk mall tahun depan, kita buka, kita mulai buat rekrutmen. Saya nggak pernah lihat latar belakang sekolahnya. Saya hanya 3 minta pertama yang dia harus kasih ke saya. Pertama adalah sosial medianya. Dari sosial media saya akan lihat dia historical track record-nya. Kalau dia sudah mulai bicara menghujat, sudah bicara tentang masalah yang lainnya, gimana dia menghormati dirinya sendiri terhadap pekerjaannya pun juga. Bagaimana dia posting foto sembarang, lucu-lucu menurut versi dia, tapi tidak akan berdampak baik terhadap kepribadiannya dia. Saya ada Bu S2, saya langsung coret duluan. Saya nggak interview, saya hanya dari sosial medianya. Saya nggak, karena kita adalah pertanyaan jasa. Kita ketemu sama orang. Nah, bagaimana meyakinkan orang mau bikin usaha di kita, mau buka investor kita, kalau sendiri kita tidak bisa menjadi teman dulu dengan dia nih. Teman dulu. Nah, tipsnya adalah bagaimana memperluas jaringan. Jangan memperkecil jaringan. Boleh secara jaringan pribadi kita perkecil boleh karena itu adalah hak sendiri. Tapi dalam masuk retorika bisnis itu mana kita perluas. Jangan dia jualan di pasar. Sana mau berteman. Enggak. Saya malah mulai dari pedagang di pasar segala macam sampai supplier saya berteman karena saya butuh dalam bentuk bisnis saya sampai juga ke depan dengan regulasi saya. Sampai hari ini pun juga beberapa teman itu tanya, masih tumben ku betah, saya sudah 4 tahun di Trans ini, dan biasanya saya maksimal 2 tahun. Maksimal 2 tahun. Saya sudah mengalahkan ego saya. Karena saya bilang di perusahaan ini bisa memberikan apa yang kredibilitasnya lebih tinggi. Biasa kalau pengen bikin sesuatu, tidak diakomodir dengan perusahaan, akhirnya saya keluar sendiri. Saya malah pernah ada saya kasih masuk di sini hanya 2 minggu. 2 minggu, masuk, terima gaji, pulang. Udah. Jadi intinya bahwa bagaimana membangun karakter sendiri. Kalau karakter bagus, apapun itu sudah bagus karakter, Anda yang akan dicari sama perusahaan. Anda akan cari perusahaan. Dulu ada anak sama teman, kalau kau butuh marketing manager, ada temanku namanya Ciwang, tapi agak tinggi permintaannya. Artinya, kalau kita sudah di atas level seperti itu, kita nggak pernah ngomong masalah gaji berapa, segala macam. Yang ditanya pertama adalah, kok mau kasih saya berapa? Saya pindah ke situ. Head to head. Ya kalau kok mau kasih saya sama, ya ngapain saya pindah? Intinya kan seperti itu. Kita bukan lagi kolektor kartu nama yang, di direktur ini, segala macam, manajer ini, kita enggak. Kita lebih bagaimana profesional bekerja, memberikan bukti, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan Pak Devo.
Terima kasih Pak Ciwang, jawabannya luar biasa. Saya tambahkan sedikit. Waktu Pak Ciwang pertama kali masuk di Hotel Sahid, saya manajer di situ, Dik. Saya manajer di Hotel Sahid. Waktu pertama kali masuk Ciwang, seperti yang tadi dia cerita, rambutnya pelontos, kurus, pakai jas. Saya sempat bilang ondel-ondel ini masuk. Siapa ini? Kenapa tiba-tiba ada ini? Tapi hanya dalam waktu 1 bulan, Ciwang mampu membuktikan diri bahwa dia pekerja keras dan mampu kreatif. Saya langsung bilang pasti jadi nanti ini. Alhamdulillah. Saya jawab tadi dari pertanyaannya siapa? Sutra ya. Ini memang kalau masalah protokol kesehatan kita di Indonesia, kalau kita lihat di berita-berita sering sekali ada rahasia. Berarti masih ada hal yang belum selesai terhadap edukasi kita. Bahkan ada teman-teman yang dari Jakarta datang ke Makassar, dia bilang ini orang Makassar luar biasa sekali. Tidak ada harga dirinya COVID di Makassar ini. Santai sekali orang dengan COVID di sini. Sementara di Jakarta itu kita duduk saja berenam, itu kursinya betul-betul diatur. Harus berjarak, kemudian mejanya cuma bisa menampung 4 orang. Kalau lebih dari 4 orang, maka meja yang 2 harus terpisah dari yang 4 orang. Saking ketatnya di Jakarta, saya ambilkan contohnya, perbandingan antara Jakarta dengan Makassar. Apa yang masih kurang? Edukasi. Memang kita sudah banyak melihat harus pakai masker. Memang sudah banyak imbauan untuk selalu cuci tangan gitu. Tapi edukasi yang bisa memberikan quote and quote itu nilai hanya kalau ada disertai dengan adanya punishment-nya. Kalau Anda hanya menulis pakai masker, kalau Anda pakai masker ya sudah maka tunggu saja orang tidak akan pakai masker. Itu yang masih kurang menurut saya. Jadi ada edukasi tapi kurang diikuti dengan punishment-nya. Yang kedua, yang perlu juga diperhatikan kenapa juga masih ada sering pelanggaran protokol kesehatan. Kita ini di Indonesia budaya patronisnya kita itu kuat sekali. Budaya patronnya kita. Harus ada contoh dari role modelnya kita. Makanya sekarang diminta semua pejabat, semua orang besar, semua baik di pemerintahan, di swasta, di kampus, pasang foto dengan pakai masker. Contohnya gitu. Kenapa? Karena inilah budaya patronnya kita. Karena kalau nanti ada pejabatnya tidak pakai, pasti yang di bawahnya bilang, ngapain saya pakai masker? Itu saja, Bapak tidak. Nah ini, kita lihat sekarang kalau malah terakhir saya lihat fotonya Pak Jokowi yang sudah dengan masker putih. Semuanya harus pakai masker dan itu ada di mana-mana. Intinya ada 2 memang. Bagaimana bisa kita memperkuat protokol kesehatan, edukasi yang diikuti dengan punishment. Yang kedua, patronize-nya kita harus diperkuat. Semua tokoh, semua pemuka agama, semua tokoh masyarakat itu harus ikut serta untuk memberikan edukasi supaya ini bisa berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini tadi ada yang sangat bagus sekali nih. Bagaimana pertimbangan bagi humas apabila ada konflik kepentingan antara organisasi dengan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Ingat, humas tidak boleh bohong. Humas tidak boleh bohong. Humas harus menyampaikan apa adanya informasi yang ada. Tapi cara menyampaikan itulah tugasnya humas. Percaya enggak buat teman-teman, kalau
kata-kata no comment itu adalah sebuah jawaban bagi teman-teman media. Banyak yang mengatakan bahwa Pak, menjawab dulu persoalan ini. No comment. Itu Bapak tidak mau sekali menjawab. No. Anda menjawab no comment itu adalah sebuah jawaban. No comment. Tapi untuk menjaga hubungan, maka Anda mengatakan saya no comment sampai saya mendapat informasi yang lengkap untuk saya sampaikan kepada media. Karena itu, humas tidak boleh bohong. Sekali Anda mencoba-coba bermain dengan informasi, false information, maka Anda akan kehilangan kepercayaan dari media. Anda akan kehilangan kepercayaan dari publik. Dan bagi seorang humas, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, Anda akan kalah. Apapun yang Anda lakukan, Anda sudah kalah. Saya mengatakan waktu itu sama Ibu Kajur, kalau saya dalam membangun hubungan dengan media pada saat saya kepala Biro Humas dulu, yang saya bangun adalah kebersamaan, hubungan jangka panjang. Karena kalau kita membangun hubungan jangka panjang, maka Anda pada posisi apapun Anda